Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang telah diberikan di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan guru mulia kita tetap sehat dan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon izin Buya, di open statement Buya ada yang menarik terkait yang disampaikan oleh Buya bahwa apapun yang ada di fasilitas yang ada di kholwat ini adalah salah satu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan itu, kebetulan sebelum kami mengikuti kholwat di yayasan kami ada syukuran. Ada syukuran walaupun secara sederhana. Kebetulan mubalik yang kami undang itu sedang ada dia sedang kurang sehat lah, jadi terapi air dengan mereknya Kristalin yang produksi dari orang tua kalau nggak salah. Kalau nggak ada itu satunya lagi ada air mereknya Prima dari produk Sosro. Ternyata ketika hari itu beliau minta itu, kemudian kita mencoba untuk menyuguhkan. Di Alfa terdekat itu nggak ada, adanya di Alfa Tulungagung, jaraknya 5-6 kilo dari kediaman saya. Tapi ketika kemudian saya ke sini, kok merek itu ada di sini, Kristalin ada di sini, merek Prima ada di sini. Artinya kenapa Allah menghadirkan dengan sangat mudah? Kenapa Allah menyusahkan justru ketika kita dalam keadaan di sana fasilitas ada itu. Tapi jauh, tapi di sini ketika kita jauh kok mendekat sendiri. Justru di tengah hutan malah ada gitu ya. Yang ingin coba kami tanyakan ke Buya bahwa itu adalah bagian dari sebenarnya perenungan peserta kholwat juga, mudah-mudahan. Tapi sensitif itu kadang hadir, kadang tidak hadir. Kepekaan itu mendeteksi itu kadang hadir, kadang tidak hadir dalam hati kita. Yang ingin saya tanyakan, apakah hal itu kemudian ada korelasinya dengan ketakwaan yang Buya, versi Buya, ya, artinya kami memahami takwa itu if'alu awamirillah dulu, dengan versi Buya bahwa ada kewaspadaan yang harus kita bangun, ada kehati-hatian. Apakah ada korelasi ke situ? Kemudian yang kedua, bagaimana kira-kira kepekaan itu selalu hadir di dalam kita sehingga kita selalu memperbaiki diri dari hari ke hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berjanji dalam Al-Quran. Bunyinya begini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Pasti akan ada penyelesaian. Tidak akan pernah buntu. Selalu saja ada jalan keluarnya. Dan ini nanti saya bicara, ini bukan mitos. Tapi real, saya yakin betul ada. Rasionalisasinya nanti. Nabi Isa minta kepada Tuhan diturunkan hidangan dari langit. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah hidangan langit. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu li'idan li awalina wa akhirina, untuk menjadi hari raya bagi kita semuanya, awal akhir. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah kami rizki, engkau adalah maha pemberi rizki. Langsung turun hidangan, sudah siap makan, siap saji. Sakti enggak? Ini mitos apa betul-betul kejadian ini? Oke. Ada 3 orang sakti
orang Cirebon, orang Aceh, sama orang Ambon. 3 orang sakti. Pertama orang Ambon dulu. Ambil baskom, ember yang besar, isi air. Mana pancing, mana pancing. Di ember itu. Nyut, dapat ikan besar. Sakti nggak? Sakti. Ember plastik diisi air, dipancing dapat ikan. Kata orang Aceh, nggak sakti itu mah. Buang embernya, buang airnya, mana pancingnya, lempar ke halaman tuh, jut dapat ikan. Lebih sakti nggak? Pas orang Cirebon, mana sini pancingnya, lemparkan, tarik, udah mateng pancingnya. Jadi yang paling sakti mana? Kang Rada, orang Berungut. Ya iya sudah mateng kok, udah diolah, sudah dikasih bumbu, udah digoreng. Itu hidangan dari langit itu seperti itu, sudah di atas piring, sudah digoreng, sudah dibersihkan, sudah hidangan. Ya, tetapi Nabi Muhammad ketika kelaparan, kenapa dia tidak minta seperti Nabi Isa, malah dicari batu dan diganjal perutnya untuk menahan perihnya perut kelaparan. Ketika saat diembargo oleh orang-orang musyrik Mekah, diembargo itu tidak boleh jual beli, tidak boleh belanja, tidak boleh sampai kelaparan. Kenapa Nabi Muhammad tidak meminta kepada Tuhan untuk ditunjukkan makanan seperti Nabi Isa? Itulah sebabnya aku sangat mengagumi Nabi Muhammad, karena dia siap menderita kalau itu disenangi oleh Tuhannya. Itu yang hebat bagi saya. Padahal kalau dia minta pasti dikabulkan. Atau sahabatnya dah, tolong dong cari roti, pasti masnya emang nggak mau. Apalagi Nabi Muhammad, udah saya aja di sinilah. Kalau ini teman-teman, tolong dong, ini beli masak Indomie. Ada nggak yang mau bikin Indomie buat saya? Banyak, apalagi Nabi Muhammad. Tapi kenapa dia tidak minta sahabatnya, tidak minta malaikat untuk ini, atau suruh ngambil buah mangga dari Indramayu? Enggak, diganjel. Itulah yang hebat bagi saya. Itu persoalannya. Kemudian lagi cerita kesaktian. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Siapa yang dalam mihrab itu? Maryam. Zakaria datang masuk, segala macam makanan ada semua. Anna laki hadza, min aina laki hadza. Anna itu artinya min aina, tapi yufidu makna ta'ajjub. Kalau min aina dari mana? Kalau Mang Im pakai mobil Kijang, beli mobil Kijang. Saya nanyanya min aina laka hadza, dari mana? Dapat beli kredit, cash, dikasih hadiah orang, ya kan gitu. Tetapi ketika yang dia kendai itu Lamborghini yang harganya 30 miliar, saya bukan min aina, anna laka hadza, dengan mata melotot. Wah, dari mana kau dapatkan? Dengan penuh kekaguman. Nah, Zakaria saja seorang nabi itu mengalami rasa kekaguman yang luar biasa melihat seorang perempuan namanya Maryam yang tidak pernah keluar dari kamar, hanya berzikir dan berzikir. Kok di dalamnya segala macam perhiasan ada, segala macam makanan ada. Min anna laki hadza, qalat huwa min indillah, itu dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, karena Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hitung-hitungan, tanpa duga-dugaan. Kun fayakun, semuanya itu. Nah, saya gimana? Sementara ketika saya ada di tengah masyarakat,
Saya melihatnya ini kiriman dari Tuhan saya. Sekalipun yang membawa Pak Dik-Dik bolunya. Ya kan setiap kalau hari malam Sabtu kan bawa bolu dua bungkus tuh. Saya melihatnya ini adalah pemberian Tuhan. Hanya melalui Pak Dik-Dik. Maka saya ucapkan syukur kepada Tuhanku dan terima kasih kepada Pak Dik-Dik yang telah menyampaikan titipan Tuhan itu. Sehingga dari situlah saya tidak pernah terikat dengan jasa siapapun. Karena yang paling berjasa bagi saya hanyalah Tuhanku semuanya. Jangan meminta imbalan kepadaku, silakan kepada Allah saja. Aku hanya bisa mendoakan. Dan sulit bagi saya untuk mengembalikan kebaikan siapapun. Yang bisa hanya saya doakan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk dirimu itu. Itu aja. Semacam itu. Nah, ketika di masyarakat saya ya melalui prosesnya dari orang ke orang. Nah, tapi ketika saya di hutan sendirian, mau bilang apa? Iya. Kita nggak usah cerita mitos lah. Mungkin nggak malaikat datang menyerupai manusia? Mungkin nggak ada orang ngasih mobil mewah? Ya kenal juga enggak ujuk-ujuk kalau bukan disuruh oleh Tuhan. Dan itu kan terjadi. Itu kan terjadi. Betul enggak? Terus gimana? Masa saya berterima kasih? Orangnya saya doakan. Mudah-mudahan kebaikan Anda diterima oleh Allah dan mudah-mudahan Allah limpah ruahkan rezeki Anda. Itu saja persoalannya. Tetapi jangan coba-coba mengungkit-ungkit kebaikanmu atas diri saya. Karena saya tidak pernah merasa dapat kebaikan dari siapapun kecuali dari Tuhanku. Terima kasih, itu aja.